Bisakah memaafkanku? Bab 234. Yuki dengan penuh harapan menatap dan berkata, "Rehan, apakah kabar soal putriku? Di mana dia? Maukah kamu menemaniku menemuinya?" Karena terlalu bersemangat, suaranya sedikit bergetar. Rehan tidak langsung menjawabnya. Dia bersulap mengambil sebuah amplop dari belakang dan tersenyum dan menyerahkannya kepada Yuki. "Yuki, jawabannya ada di dalam amplop. Kamu bisa melihatnya ketika kamu membukanya." Yuki menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya sebelum dia membuka amplop itu. Di dalam amplop terdapat selembar laporan hasil pemeriksaan. Yuki membuka laporan itu dan melihat. Telapak tangannya bergetar. Yang diberikan Rehan padanya, ternyata itu adalah hasil tes DNA. Hasil tes DNA dia dan Ken. Sebelumnya, mengesampingkan Yuki, ibu, dan Ken, putra, memiliki hubungan darah. Kali ini menjadi menentukan hubungan darah antara Yuki dan Ken, ibu dan putra. Yuki menatap kalimat itu berulang-ulang. Air matanya mengalir keluar dari matanya. Bagaimanapun tidak bisa dihapus bersih. "Rehan, apa artinya ini? Apa artinya ini?" Rehan memandangi wajahnya yang bersemangat dan tidak berkata-kata, mengelus lembut rambut Yuki. "Gadis bodoh, seperti apa yang kamu lihat? Ken adalah putra kita." "Apa?" Nindi berseru. "Rehan, Ken apakah putra kamu dan Yuki? Yang dilahirkan Yuki bukankah seorang putri?" Rehan menggelengkan kepalanya dan mengasihani Yuki yang sedang menatap hasil DNA, menariknya ke dalam pelukannya. "Yang dilahirkan Yuki bukan anak perempuan. Itu Rena yang berbohong padanya. Aku pergi ke rumah sakit di Chicago untuk menyelidiki. Tes DNA ini telah menyatakan semuanya. Ken benar-benar putranya, bukan seorang putri. Ken adalah bayi satu-satunya." Yuki menangis dan tertawa lagi, memeluk Rehan sambil menangis. Bagaimana dia bisa tidak percaya intuisi keibuannya? Bagaimana dia salah mengenali ketika dia dan Ken merasakan rasa yang sama? Yuki mengangkat wajahnya dengan mata lebam dan memandangi wajah Rehan. Hatinya perlahan mulai tenang. Ternyata pria pada malam itu adalah Rehan. Nasibnya bersamanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Setelah melewati lika-liku, dia dan Rehan masih bisa bertemu. Yuki jatuh dalam pelukan Rehan. Dia tidak mengucapkan kalimat sempurna. "Rehan, malam itu Rena memanggilku untuk pergi ke klub privat TS. Kamar 1806. Suaranya terbata-bata. Rehan memeluknya erat. Suaranya penuh dengan permintaan maaf dan penyesalan. "Yuki, aku tahu. Setelah hasil tes DNA keluar, aku mengirim seseorang untuk menyelidiki. Malam itu, orang yang memasuki ruangan 1806 adalah kamu. Yuki, aku yang tidak baik. Aku bahkan tidak ingat kamu. Aku pikir kamu sama dengan wanita lain." Hati Rehan terasa campur aduk. Ketika dia tidak keberatan dengan masa lalu Yuki,
Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah pria pertama dan satu-satunya bagi Yuki. Rencana Tuhan begitu menakjubkan sehingga dia penuh dengan kekaguman dan bersyukur pada takdirnya. Terima kasih Tuhan, tidak membiarkan dia dan Yuki tidak saling bertemu. Terima kasih Tuhan, membiarkan dia dan Yuki bertemu pada akhirnya. Setelah suasana sedikit tenang, kemarahan Yuki pecah. Dia menarik kerah Rehan dan mulai berteriak. Rehan, kamu sudah mengetahuinya. Mengapa kamu berbohong padaku bahwa Ken bukan anakku? Kamu tahu bagaimana aku melewati masa itu. Kamu bajingan. Rehan menatap dalam ke matanya. Yuki, maaf. Aku seharusnya tidak menutupi hal ini darimu begitu lama. Aku hanya khawatir jika Tania tahu tidak akan baik bagimu. Jika aku harus menyembunyikan masalah ini terlebih dahulu, maafkan aku. Yuki mendorongnya. Ya, benar. Rehan benar. Tetapi hatinya masih terasa sakit. Di saat Ken memerlukan orang yang bisa menjaga dan menemaninya, dia dekat tetapi tidak bisa menemaninya, menjaganya. Sebagai seorang ibu, ia telah gagal. Nindi melihat mata Rehan yang mulai memerah. Segera mencairkan suasana. Yuki, Rehan juga dalam posisi yang sulit. Lihatlah persiapan lamarannya terhadap kamu. Kali ini, maafkanlah dia. Kekompakan hati. Bab 235. Yuki menghirup hidungnya, masih tidak mengerti dan menatap Nindi. Ini jelas-jelas merupakan acara pertunangan Rehan dan Tania. Bagaimana bisa dia menata ini menjadi acara lamaran untuknya? Melihat ekspresi Yuki, Nindi pun tahu bahwa dia masih tidak sadar. Menunjuk isi hall yang dipenuhi dengan bunga mawar sampanye dan haichin, berkata sambil tersenyum. Yuki, apakah kamu tahu arti dari bunga mawar sampanye dan haichin? Apa artinya? Yuki benar-benar tidak mengerti. Nindi melirik Rehan, berjalan meraih tangan Yuki. Arti bunga haichin adalah cinta yang bersemi kembali. Arti bunga mawar sampanye adalah bahwa aku hanya mencintaimu. Inilah yang ingin dikatakan Rehan kepadamu. Sejak awal, acara ini disiapkan untuk kamu. Apakah kamu masih belum menyadarinya? Rehan menatap Nindi penuh kejutan. Acara lamaran untuk Yuki hanyalah rahasia yang dikubur di hatinya. Dia tidak berniat memberitahu Yuki, tetapi pada akhirnya ditebak oleh Nindi. Yuki melihat sekeliling ketumpukan mawar sampanye. Terasa aliran hangat mengalir di hatinya. Ternyata cinta Rehan terkubur begitu dalam sehingga dia mencintainya dengan caranya sendiri. Begitu diam dan begitu mendalam. Air mata mengalir lagi. Dan Yuki menyeka air matanya dengan rasa malu dan melototi Rehan. Begitu banyak bunga mawar sampanye. Pasti sangat mahal kan? Hahaha, semua orang tertawa dan batu besar di hati Rehan akhirnya runtuh. Sambil tertawa dan menarik Yuki ke dalam pelukannya, dia berkata, "Jangan khawatir, uang segini priamu masih mampu membayarnya." Nindi dan Ethan saling menatap dan tersenyum.
dan perlahan merapat dan bersandar. Hal yang paling membahagiakan dan termanis di dunia adalah bahwa ada kekasih yang pada akhirnya akan menjadi keluarga. Bunga bersemi bulan purnama dan semuanya sempurna. Setelah mengantar Ethan dan Nindi, Yuki tidak sabar menarik tangan Rehan berjalan menuju ke tempat parkir. "Ayo, mari kita ketemu Ken." Rehan tersenyum pada wanita kecil yang bersemangat itu, dan hatinya dipenuhi kehangatan dan terasa manis. Ken telah kembali ke rumah untuk memulihkan diri. Yuki sangat bersemangat. Tetapi setelah turun dari mobil, dia merasa gugup. Ken menyukai Tante Yuki. Tetapi akankah Ken menyukai Yuki sebagai seorang ibu? Yuki benar-benar tidak tahu. Bukankah tadi Ribut ingin datang menemui putra kita? Mengapa setiba di rumah tetapi tidak berani masuk? Rehan tertawa dan menggoda Yuki, seraya meraih pinggangnya. Mata Yuki masih merah dan bengkak. "Rehan, Ken, apakah dia akan menyukai ibu sepertiku? Apakah dia akan memanggilku ibu?" Rehan tersenyum. "Ada satu hal, aku belum pernah memberitahumu bahwa ketika aku kembali dari akuarium, Ken menyelinap ke kamarku di malam hari dan mengatakan sesuatu kepadaku. Ayah, aku ingin Tante Yuki menjadi ibuku." Singkatnya, seperti secangkir madu, manisnya sampai merasuk ke jantung Yuki. Ketakutan di hatinya berkurang dan mengikuti Rehan masuk ke dalam rumah. Jendela besar di ruang tamu yang terbuka. Koridor rumah yang rindang tertutup oleh pohon kapur barus. Bibi Dewi sedang bercerita kepada Ken. Tampak Rehan dan Yuki berjalan menghampiri. Dia segera berdiri, hendak memberi salam. Rehan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Satu hati, Yuki pun mengerti apa maksud Rehan. Menoleh dan tersenyum padanya dan berjalan lurus ke arah Ken.